Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Binario Adinugroho Akrianto dari Unit Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi Pasir Jambu Bandung. Di sini saya sebagai peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2023, gelombang 3, angkatan 15, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas agenda 3 dengan materi manajemen dan smart ASN. Pada tugas pertama ini, saya ditugaskan untuk menceritakan mengenai diri saya sebagai ASN, mengenai jabatan, tupoksi, hak, kewajiban, dan kode etik dan perilaku ASN. Baiklah, di sini menurut jabatan dari SK Kementerian Perhubungan bulan Oktober tahun 2022, saya diangkat sebagai CPNS Kementerian Perhubungan yang ditempatkan pada unit kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi Pasir Jambu di Bandung dengan jabatan ahli pertama instruktur. Saat sudah berada di BP3K STMT, saya mendapatkan jabatan baru sebagai fasilitator tenaga pengajar, di mana menurut Permenpan RB nomor 82 tahun 2020, seorang instruktur memiliki tupoksi adalah melaksanakan pelatihan dan pengembangan pelatihan kerja, di mana memiliki tupoksi utama yaitu yang pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas individu. Kemudian yang kedua adalah menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi pada level operator. Yang ketiga adalah menyusun konten e-learning pada program pelatihan pada level operator. Kemudian yang keempat, menyusun media pembelajaran pada level operator. Selanjutnya, mengidentifikasi perangkat penilaian atau instrumen pada program pelatihan pada level operator. Selanjutnya, menyusun daftar kebutuhan fasilitas dan daftar peralatan. Yang ketujuh, melatih dengan tatap muka pada level operator. Yang kedelapan, melaksanakan pelatihan dengan menggunakan platform e-learning pada level operator. Yang kesembilan, memelihara peralatan pelatihan. Kemudian, melakukan pendampingan pada individu, perusahaan ultra, mikro, dan kecil. Yang kesebelas, melakukan pembimbingan konsultasi pada individu, perusahaan ultra, mikro, dan kecil. Yang ke-12, menyusun perangkat evaluasi hasil pembelajaran pada level operator. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi hasil pembelajaran pada level operator. Sedangkan tupoksi seorang fasilitator menurut Permen Perhubungan nomor 37 tahun 2017, seorang fasilitator melaksanakan pelatihan dan pengembangan pelatihan kerja, di mana memiliki tugas yang pertama adalah menyiapkan materi pembelajaran sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelatihan. Yang kedua adalah membuat jadwal penyelenggaraan pelatihan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan. Yang ketiga adalah pengatur ruang dan peralatan pembelajaran indoor dan outdoor sesuai dengan sarana yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan. Yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta sesuai dengan prosedur dan metode tertentu sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Yang kelima, melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. Yang keenam, membuat, melaksanakan, memperbaiki, dan mendokumentasikan prosedur mutu fasilitator. Yang ketujuh, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. Berlanjut kepada hak seorang ASN, yaitu yang pertama adalah gaji pokok, di mana gaji pokok yang saya dapatkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh keputusan Kemenpan RB mengenai golongan 3A.
Kemudian yang kedua adalah tunjangan, di mana terdapat tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, dan lain-lain. Kemudian mendapatkan yang ketiga adalah perlindungan. Perlindungan mengenai perlindungan kesehatan, perlindungan hari tua, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah pengembangan kompetensi, di mana saya mendapatkan hak untuk dapat mengikuti diklat yang sudah pernah saya lakukan adalah diklat mengenai training of fasilitator untuk mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang fasilitator. Kemudian yang kelima adalah cuti, dan yang keenam adalah jaminan pensiun dan hari tua. Yang selanjutnya adalah kewajiban, di mana kewajiban seorang ASN adalah yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang keenam, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengembangkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya mengenai kode etik dan perilaku ASN, di mana seorang ASN memiliki kode etik dan perilaku yang sudah ditentukan, di mana yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang kelima, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Yang keenam, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ketujuh, melaksanakan atau menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan salam prestasi.